Kita lanjutkan pembahasan soal SNK 2023, kali ini nomor 13 ya. Sebanyak 100 ml NaOH 0,2 molar dicampurkan dengan 50 ml HCl 0,35 molar. Oke, NaOH ini basa, HCl ini asam. Temperatur awal kedua larutan adalah sekian, naik menjadi 26,5 derajat Celcius setelah pencampuran. Ditanya entalpi reaksi netralisasi per mol H2O yang terbentuk. Baik, karena ini zatnya adalah basa dan asam, maka mereka akan mengalami reaksi. Namun sebelum itu kita tulis dulu saja skema proses yang ada di soal. Yang pertama kita punya NaOH 100 ml, molaritasnya adalah 0,2 molar. Ini kalau kita hitung molnya bisa ya, mol NaOH akan sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya adalah 0,2, volumenya kan 100 ml, ini sama aja 0,1 liter, jadinya 0,2 dikali 0,1, 0,02 mol. Ini adalah NaOH yang akan kita campurkan dengan HCl. Nah, sementara untuk HCl-nya, HCl ini kan volumenya di soal 50 ml, atau kalau dalam liter adalah 0,05 liter, sedangkan molaritasnya itu adalah 0,35 molar. Nah, ini sama kayak NaOH, kita bisa hitung molnya. Mol HCl ini akan sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,35 dikali 0,05. Hasilnya adalah 0,0175 mol. Nah, kemudian kan larutan ini NaOH dan HCl ini dicampur ya. Otomatis kalau dicampur dia akan menghasilkan larutan yang volumenya tentu adalah penggabungan antara volume NaOH dan HCl. So, dari pencampuran ini kita tahu volume campurannya itu akan sama dengan 100 ditambah 50 atau 150 ml. Kalau kita jadikan liter jadinya 0,15 liter. Kayak gini. Kemudian di sini nanti akan terjadi yang kita bilang tadi, reaksi antara asam dan basa. Asamnya adalah HCl, basanya adalah NaOH. Kita masuk ke reaksinya ya. Mari kita tuliskan reaksinya di sini. Ketika NaOH ditambah HCl, itu akan menghasilkan NaCl plus H2O. Kita tulis saja skema reaksinya. NaOH kan mula-mula molnya adalah 0,02, sedangkan HCl 0,0175. NaCl-nya belum ada, H2O-nya sebenarnya banyak ya, karena sebenarnya di larutan NaOH ini kan pelarutnya H2O, ini ada airnya. Ini pun juga ada airnya. Tapi untuk skema reaksi ini kita tidak usah tulis, kita bukan kita abaikan, kita pisahkan H2O yang udah ada dari awal dengan H2O yang terbentuk dari reaksi. Jadi anggap aja nggak ada gitu ya. Kemudian seperti yang terlihat di data mula-mula, mol HCl lebih kecil dari NaOH, otomatis HCl akan habis duluan karena koefisiennya sama ya ini ya. So HCl 0,0175 ini akan habis berkurang jadi 0. Kemudian karena NaOH ini koefisiennya sama dengan HCl, maka dia akan berkurang 0,0175 juga. Well, ini bisa kita hitung, jadinya adalah 0,0375 mol. NaCl ini akan bertambah karena dia produk, bertambahnya sama 0,0175, begitupun H2O-nya 0,0175. Nah, ini sebenarnya H2O-nya kan mula-mula ada banyak ya, tapi kita pisahkan. Jadi H2O yang banyak ini tidak terlibat dalam reaksi. Yang terlibat dalam reaksi hanya 0,0175. Jadi kalau ditanya berapa H2O yang dihasilkan dari reaksi, jawabannya adalah 0,0175 ini. Jadi ini bisa kita tulis 0,0175 ini sebagai mol H2O yang dihasilkan dari reaksi ya. Kita keep dulu karena nanti akan dipakai. Dari mana tahu ini akan dipakai? Karena yang ditanya adalah entalpi reaksi netralisasi per mol H2O yang terbentuk. Yang terbentuk ya berarti dari reaksi saja. Untuk yang dari awal sekali lagi tidak diperhitungkan. Oke, kita move ke bagian ini ya, temperatur ya. Kan temperatur awal 25 derajat. Temperatur akhir setelah pencampuran alias setelah reaksi berjalan itu adalah 26,5 derajat Celcius. Berarti di sini kita bisa hitung delta T-nya
adalah 26,5 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Itu adalah 1,5 derajat Celcius. Suhunya naik ya. Artinya apa? Artinya reaksi yang terjadi ini adalah reaksi eksotermik. Nah, konsep perpindahan panas yang terjadi di proses ini adalah kurang lebih seperti ini. Tadi kan NaOH dan HCl saling dicampur, maka di sini akan terjadi reaksi. Nah, karena reaksinya ini melepaskan kalor, hal ini menyebabkan temperatur dari larutan itu sendiri itu mengalami kenaikan. Nah, kayak gitu. Kenaikannya adalah 1,5 derajat Celcius ini. Sehingga kalau misalnya kita mau modelkan secara matematis gitu ya, maka Q yang dikeluarkan oleh reaksi itu akan sama dengan Q yang diserap oleh larutan. Nah, Q yang diserap oleh reaksi itu kan sama aja mol dikali delta H kasih minus ya, karena reaksinya eksotermik. Oke. Kemudian sama aja dengan massa larutan dikali kalor jenis larutan dikali kenaikan suhu larutan. Nah, dari sini kita perlu tahu bahwa N yang dimaksud di sini itu adalah mol, sesuai di soal, mol H2O yang terbentuk. Kemudian M ini adalah massa larutan, C kalor jenis larutan, delta T adalah kenaikan suhu. Untuk molnya, mol H2O terbentuk kita sudah ada nilainya, yaitu ini. Yang kita cari adalah delta H. M-nya massa larutan kita belum tahu ya. Yang kita tahu adalah volume larutan hasil pencampuran. Kemudian kalor jenis kita sudah tahu di soal. Delta T sudah kita hitung. Berarti sekarang sebelum kita masukkan ke rumus ini, kita hitung dulu M. M itu kan rumusnya adalah Rho dikali volume. Rho itu massa jenis larutan 1 gram per mililiter. 1 kali volume, volumenya adalah 150 ml, volume campurannya. Jadi dari sini kita bisa dapat massa dari larutan itu adalah 150 gram. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja massa, kalor jenis, dan besaran-besaran lain yang sudah diketahui agar kita bisa menghitung delta H ini. Oke, mari kita masukkan. Minus N-nya adalah mol H2O terbentuk 0,0175 dikali delta H sama dengan massa larutannya 150 dikali kalor jenisnya ada di soal 4,2. Delta T-nya sudah kita hitung 1,5. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan delta H sebesar minus 54.000 joule per mol. Nah, kalau kita jadikan kilojoule maka minus 54 kilojoule per mol. So, entalpi reaksi neutralisasi per mol H2O yang terbentuk adalah minus 54. Jawaban yang paling tepat adalah D.